Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arif Hidayatullah, NIM 120400003 dari Prodi Teknik Telekomunikasi TPB 26. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada matkul PKS 2, yaitu membuat program C++ yang terdiri atas array, percabangan, dan perulangan. Program pertama yang saya buat di sini adalah program perhitungan matematika bangun datar jajar genjang yang berdasarkan mata pelajaran matematika. Pertama kita akan melihat logaritmnya dulu atau flow chartnya dulu. Di sini mulai main, lalu ada integer n, pilih, i, ulang, dan y. Lalu ada string menu. Sini y sama dengan 1, di sini ada output judul, lalu di sini output banyaknya perulangan menghitung, lalu di sini ada n, di sini ada output menu pilihan. Pilihannya ada 4, mencari luas, mencari tinggi, mencari alas, dan mencari keliling. Lalu di sini ada array, yang dimana di sini ada percabangannya. Bisa kita lihat di sini ada 4 cabang sesuai banyaknya menu tadi. Untuk di sini ada untuk mencari luas, di sini untuk mencari di sini untuk mencari luas, di sini untuk mencari tinggi, di sini untuk mencari alas, dan di sini untuk mencari keliling dari jajar genjang. Lalu misalnya ada inputan yang salah, di sini akan muncul input salah, silakan ulangi kembali. Lalu ketika sudah menjalankan program, ada penawaran kembali ke menu atau tidak, atau mengulangi program atau tidak. Jika kita menulis Y kapital atau Y kecil atau sama dengan yes, itu kita akan kembali ke atas atau mengulang kembali program ini. Atau sebaliknya, jika kita menulis yang lain atau no, kita akan menyelesaikan program ini. Langsung saja kita ke scriptnya, yaitu sini ada include a stream using namespace std, di mana using namespace std ini berfungsi sebagai perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi sebuah aplikasi. Lalu kemudian sini ada integer main, ada integer n dan pilih. Ini ada variabel yang saya buat n dan pilih. Lalu ada string menu. Lalu di sini ada cout judulnya, program perhitungan matematika bangun datar jajar genjang. Sini saya kotakin seperti ini supaya terlihat seperti judul. Lalu di sini ada garis miring tab. T ini sebagai tab atau layaknya pada Microsoft Word itu sebagai untuk meratakan barisan di sini. Lalu di sini ada ulang, cout atau keluaran lagi. Di sini ada endline, endl ini endline, yaitu garis kosong atau dikosongin gitu, atau pengakhir baris supaya ke bawah. Lalu di sini ada cout banyaknya perulangan menghitung. Lalu ada in n. Nah, n di sini kita akan memasukkan angka berapa banyak perulangan yang akan kita ulangi dari menu yang akan kita pilih nanti di sini. Lalu di sini ada menunya, yaitu 1 mencari luas, 2 mencari alas, 3 mencari tinggi, 4 mencari keliling. Dengan masing-masing satuannya di sini ada meter dan meter persegi. Lalu di sini cout pilih menu 1, 2, 3 atau 4. Lalu in atau masukkan pilih. Nah, di sini kita memilih menu apa yang akan kita operasikan. Ada 1, 2, 3 atau 4. Lalu di sini ada float. Float ini dimana adalah tipe data untuk angka pecahan. Jadi nggak cuma angka bulat aja. Jadi di sini kita bisa menggunakan angka pecahan. Lalu di sini ada variabelnya luas dengan semua indeksnya ini n, luas, alas, tinggi, miring, dan keliling. Lalu di sini ada switch case. Sini kami atau saya ini menggunakannya percabangan switch case, di mana switch case ini percabangan kode program kita bisa membandingkan isi sebuah variabel. Nah, di sini itu kita bisa membandingkan beberapa variabel nilai gitu. Jadi kita kasusnya nggak cuma 1, 2, 3, 4 untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Jadi kasus yang pertama ini kita menggunakan untuk mencari luas. Nah, di sini ada for integer 1, i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n,
Lalu ada i++, di mana for itu berfungsi untuk membuat pengulangan pernyataan jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Lalu di sini kita bisa masukkan alas, lalu masukkan tinggi. Nah, terus di sini ada rumusnya mencari luas jajar genjang, yaitu alas kali tinggi. Lalu di sini akan muncul keluaran dari hasil rumus tersebut. Kemudian di sini ada pengulangan, yaitu kembali ke menu atau tidak. Jika kita tulis Y akan kembali ke menu, dan jika tulis N kita akan mengakhiri program. Sini if menu sama dengan Y kapital atau menu sama dengan Y kecil, itu sama saja. Lalu go to atau goto itu ulang. Terus go to ini berfungsi untuk memerintahkan CPU melompat ke barisan manapun berdasarkan label yang telah dibuat. Lalu ada break di sini, ini untuk berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan proses pengulangan yang akan kita jalani. Lalu di sini ada case kedua, itu sama aja seperti case 1, hanya beda fungsi. Di sini untuk mencari tinggi, lalu case 3 juga untuk mencari alas, dan case 4 untuk mencari keliling. Kemudian di sini ada default. Ketika kita salah masuk inputan, akan muncul cout input yang Anda masukkan salah, silakan ulangi kembali. Lalu ada go to ulang seperti tadi, dan break juga. Lalu di sini ada kredit yang telah dibuat juga. Dan sekarang kita lanjut ke program 2. Sebelum kita lanjut ke program 2, kita coba run program 1 ini. Nah, sini banyaknya perulangan menghitung, misalnya 2 kali. Lalu di sini ada pilih menu, mencari luas 1, lalu masukkan alas 10, masukkan tinggi 20. Nah, hasilnya langsung muncul. Luas dari jajar genjang tersebut adalah 200 meter persegi. Lalu di sini perhitungan kedua, ulangan kedua, 2, alasnya 2, terus tingginya itu 3. Nah, luas dari jajar genjang tersebut adalah 6 meter persegi. Lalu kita kembali ke menu, yes, misalnya kita coba yes. Langsung kita balik ke atas lagi, yang tadi banyaknya perulangan menghitung 1 kali. Terus kita akan mencari keliling, misalnya 4. Sini masukkan alas 40, lalu sisi miringnya misalnya 20. Terus di sini keliling dari jajar genjang tersebut adalah 120. Nah, kemudian di sini kita akan mengakhiri program, kita ketik N. Nah, selesai, program selesai. Jadi program 1 telah selesai. Lalu kita pindah ke program 2, yaitu program perhitungan fisika hukum Ohm. Sebelum kita ke script, kita akan melihat logaritmnya terlebih dahulu. Nah, di sini tidak jauh beda kayak tadi, masih sama, yaitu main integer n, pilih i, ulang y. Terus string menu y sama dengan 1. Di sini ada output judul, pengeluaran judul. Lalu di sini ada output rumus dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, dimana V itu tegangan, I itu arus, dan R adalah hambatan. Di sini ada input dari banyaknya perulangan menghitung. Lalu di sini ada output menu, ada 3 pilihan, beda seperti tadi ada 4 pilihan. Yang di sini hanya ada 3. Lalu di sini ada array. Lalu di sini ada percabangan yang kita gunakan. Di sini ada pilih menu, menunya ada 3, yaitu sesuai dari menu yang tadi hanya ada 3, yaitu mencari tegangan, mencari arus, dan mencari hambatan. Lalu di sini ada output penawaran untuk mengulangi program ini. Misalnya kita jawab yes seperti tadi, kita akan kembali ke atas, dan sebaliknya jika tidak, kita akan mengakhiri program. Lalu kita akan melihat scriptnya. Sini program 2 sama saja menggunakan include AyoStream using namespace std, integer main, integer n, dan pilih sama seperti tadi. Lalu ada string menu, judul. Sini tetap kita menggunakan tabs atau garis miring T ini. Lalu di sini ada ulang untuk perulangan. Jika kita di akhir akan mengulang kembali, kita akan kembali ke atas ini. Lalu sini ada n, banyaknya perulangan menghitung. Masukkan inputan sin n. Terus silakan pilih menu yang ingin Anda operasikan. Di sini ada 3 menu, mencari tegangan, mencari arus, dan mencari hambatan. Di sini pilih menu, di sini masukkan pilih, kita pilih. Terus di sini
ada floatnya itu tegangan, arus, dan hambatan, yang sudah saya singkat sebagai teg, arus, dan ham. Lalu dengan masing-masing indeks n. Lalu di sini ada switch case juga, sama seperti tadi saya menggunakan percabangan ini menggunakan switch case, di mana satu ini perhitungan keberapa, lalu masukkan arus, masukkan hambatan. Di sini langsung masukkan rumusnya di sini kan sudah, nanti akan otomatis terjawab. Hasil tegangannya adalah V sama dengan tegangan volt. Lalu di sini ada sama seperti tadi, jika itu bisa kita ulangi atau bisa kita akhiri di sini menggunakan penawaran yang tadi, perulangan tadi, kembali ke menu atau yes atau no. Lalu sini ada case 2 untuk mencari arusnya, terus lalu ada case 3 untuk mencari hambatan. Hanya beda rumus saja, tetapi komposisinya masih sama. Lalu di sini ada default sama seperti tadi. Jika kita salah masukkan inputan, maka akan muncul input yang ada masukkan salah, silakan ulangi kembali. Lalu di sini ada go to untuk ulang jika salah, terus break. Lalu di sini ada credit. Nah, coba kita jalankan atau kita run aplikasi programnya. Banyaknya perulangan menghitung, salah 2. Lalu di sini kita akan mencari tegangan 1. Masukkan arusnya, misalnya kita 20, lalu hambatannya 30. Hasil tegangannya adalah V sama dengan 600 volt. Yang artinya tegangan di sini adalah 600 volt. Lalu perhitungan kedua, misalnya arusnya 2, lalu itunya 5, hambatannya 5, maka hasil tegangannya adalah V sama dengan 10. Kembali ke menu, yes or no? Yes. Ya, banyak yang menghitung 1 kali misalnya. Lalu sini ada mencari arus atau mencari hambatan, kita akan mencari arus. Lalu tegangannya di sini ada misalnya 100, kemudian hambatannya itu 10. Nah, maka hasil arusnya adalah I, 10 ampere. Kembali ke menu, no. Nah, program telah selesai, seperti itu. Nah, program telah selesai dijalankan. Seperti itu, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.